di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, tersiar kabar bahwa seorang pengacara bernama Firdaus Oiwobo mengklaim memiliki sebuah gunung yang mengandung uranium. Klaim ini sempat menggegerkan warga dan media setempat, hingga akhirnya Firdaus meralat pernyataannya dengan mengatakan bahwa ia hanya memiliki tanah berbukitan, bukan sebuah gunung. Meski demikian, rasa penasaran dua pemuda bernama Andi dan Joko tak surut begitu saja. Mereka berdua bertekad menelusuri kebenaran dari perkataan Firdaus. Dengan semangat membara dan rasa ingin tahu yang besar, mereka memulai perjalanan menuju lokasi yang diklaim sebagai tanah berbukitan tersebut. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah. Jalan menuju desa itu tak beraspal, hanya berupa tanah merah yang semakin licin saat diguyur hujan. Lumpur tebal menyelimuti permukaan jalan, membuat motor mereka beberapa kali tergelincir dan nyaris terjebak di kubangan. Sepanjang perjalanan, mereka disuguhi pemandangan alam yang asri. Pepohonan tinggi menjulang di kiri dan kanan jalan, memberikan kesan seakan mereka memasuki wilayah yang masih jarang dijamah manusia. Rumah-rumah warga di desa ini pun sederhana, berdinding kayu dan beratap seng. Beberapa anak kecil tampak bermain di pekarangan rumah mereka, berlarian dengan riang tanpa peduli akan isu besar yang tengah berkembang di desa mereka. Saat mereka bertanya kepada beberapa warga tentang lokasi bukit yang diklaim Firdaus, sebagian besar hanya menggelengkan kepala atau menjawab dengan samar. "Kami tidak tahu pasti, nah," ujar seorang pria tua yang tengah duduk di serambi rumahnya. "Yang kami tahu, bukit di sini milik alam, bukan milik perorangan." Kendati demikian, Andi dan Joko tak menyerah. Mereka terus menyusuri jalan setapak yang semakin menanjak dan berbatu. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sulit pula menemukan petunjuk mengenai keberadaan bukit milik Firdaus. Setiap warga yang mereka tanyai hanya memberi jawaban yang membingungkan atau bahkan menghindari pertanyaan mereka, seolah-olah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Ketika hari mulai menjelang senja, mereka akhirnya tiba di sebuah puncak bukit yang cukup tinggi. Dari sana, mereka bisa melihat hamparan perbukitan lain di kejauhan, tetapi tak satu pun yang tampak memiliki tanda-tanda eksplorasi atau kepemilikan pribadi. Kemana sebenarnya lokasi tanah yang diklaim oleh Firdaus? Ataukah ini hanya sekadar bualan belaka? Dengan rasa penasaran yang masih menggelora, Andi dan Joko akhirnya memutuskan untuk turun dan kembali ke desa. Meski tak menemukan bukti yang mereka cari, satu hal yang pasti, misteri tentang gunung uranium ini masih belum terpecahkan dan mungkin akan tetap menjadi teka-teki bagi siapapun yang mencoba mengungkap kebenarannya. Andi dan Joko melanjutkan perjalanan mereka dengan penuh semangat. Dengan bekal seadanya dan informasi yang simpang siur, mereka tetap bertekad untuk menemukan gunung dan bukit yang diklaim oleh Firdaus Oiwobo. Mereka menyusuri hutan, mendaki bukit, dan bertanya kepada penduduk setempat. Namun, tak seorang pun tahu pasti di mana lokasi tanah ribuan hektar yang disebut-sebut milik sang pengacara. Ada yang bilang di ujung desa, ada yang menyebut di perbatasan hutan, tetapi semuanya hanya dugaan. Hari sudah sore, Jo, kita istirahat dulu di sini, ujar Andi, mengusap keringat di dahinya. Joko mengangguk. "Iya, besok kita cari lagi. Aku yakin kalau kita terus berusaha, kita pasti menemukan jawaban." Mereka menyalakan api kecil di pinggir hutan, menikmati malam dengan bercanda, dan berharap esok membawa petunjuk baru. Meskipun lokasi tanah itu masih misterius, semangat mereka tetap menyala. Saat matahari malam di ufuk barat, langit berubah menjadi semburat jingga yang memantul di permukaan dedaunan hutan. Andi dan Joko duduk di atas batang kayu yang roboh, menikmati semilir angin sore yang membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. "Andi, menurutmu Firdaus Oiwobo benar-benar punya tanah di sini?" Joko bertanya sambil menyesap air dari botolnya. Andi mengangkat bahu,
Entahlah, dari semua orang yang kita tanyai, tak ada yang tahu pasti. Tapi aku merasa kita harus terus mencari. Kadang, jawaban datang dari tempat yang tak terduga. Joko mengangguk pelan. Ia memandangi nyala api kecil yang mereka buat. Cahayanya menari-nari di kegelapan yang mulai merayap. Suasana hutan menjelang malam terasa lebih hening. Hanya suara jangkrik dan sesekali burung hantu yang memecah kesunyian. Besok kita coba ke arah perbatasan hutan. Mungkin ada petunjuk di sana, ujar Joko, melempar ranting kecil ke dalam api. Andi tersenyum. Setuju. Kita harus tetap semangat. Lagi pula, perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan tanah itu, tapi juga petualangan yang akan kita kenang. Mereka tertawa kecil, menikmati momen sederhana di tengah alam. Meski misteri tanah ribuan hektar itu masih belum terpecahkan, mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka tempuh membawa mereka lebih dekat pada jawaban. Malam pun perlahan menyelimuti hutan, sementara semangat mereka tetap menyala seperti api kecil yang terus berkobar. Keesokan harinya, Andi dan Joko kembali menelusuri lokasi tanah gunung yang diklaim oleh pengacara Oiwobo. Jalan yang mereka lintasi masih sama tak beraspal dan berlumpur, membuat perjalanan terasa semakin berat. Langit mendung menggantung di atas kepala mereka, seolah ikut menambah beban perjalanan yang sudah penuh tanda tanya. Apa kita nggak tersesat, Joe? Tanya Andi, sambil menyeka keringat di dahinya. Joko menghela napas panjang. Aku juga mulai ragu. Dari tadi kita jalan, tapi rasanya tanah ribuan hektar yang diklaim Firdaus itu malah semakin jauh. Mereka terus berjalan, mengikuti petunjuk yang mereka peroleh dari beberapa warga sekitar. Tapi anehnya, setiap orang yang mereka tanyai memberikan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang bilang tanah itu ada di lembah sebelah timur. Ada pula yang mengatakan lokasinya justru berada di balik bukit terjal di arah barat. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah dataran tinggi yang dipenuhi pepohonan rindang. Di tengah lahan luas itu, mereka melihat beberapa pria berdiri dengan wajah serius. Mereka mengenakan jaket hitam dan celana panjang, tampak seperti sekelompok orang yang sedang menunggu sesuatu. Apa itu orang-orangnya Firdaus? Bisik Joko dengan nada curiga. Andi mengamati lebih dekat. Bisa jadi kita harus hati-hati. Tiba-tiba, salah satu pria berbaju hitam itu menoleh ke arah mereka. Tatapan matanya tajam, seolah mengetahui kedatangan Andi dan Joko sejak tadi. "Hei, kalian siapa?" seru pria itu sambil melangkah mendekat. Andi dan Joko saling pandang. Mereka baru saja memasuki wilayah yang penuh misteri, dan sekarang mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang mungkin terlibat dalam sengketa tanah ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya?